Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ketiga terkait dengan pembahasan fuzzy inference system metode Mamdani. Maaf, kita buat sampai 3 video karena kita rekaman pada aplikasi dibatasi hanya sampai 15 menit sehingga paparan dari materi yang kita berikan itu terbagi menjadi 3 video. Baik, di video sebelumnya kita sudah bahas atau kita sudah berikan contoh, mungkin kita refresh lagi. Nah, contoh yang sudah kita bahas di video sebelumnya adalah jika suatu perusahaan soft drink akan memproduksi minuman jenis X pada 3 bulan terakhir, biaya produksi untuk minuman jenis tersebut rata-rata Rp 500 per kemasan dan maksimum mencapai 100 per kemasan. Banyak permintaan per hari rata-rata mencapai 30.000 kemasan dan maksimum hingga mencapai 60.000 kemasan. Sampai saat ini perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimum 100.000 kemasan per hari. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan menentukan variabel himpunan sampai dengan domainnya dengan mengikuti 3 aturan yang sudah dibuat, yaitu jika aturan pertama, jika biaya produksi rendah dan permintaan naik, maka produksi barang bertambah. Jika biaya produksi sesuai standar, maka produksi barang normal. Jika biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang yang berkurang. Kemudian pertanyaan yang diminta atau permasalahan yang diminta di sini, berapa jumlah minuman jenis X yang harus diproduksi jika biaya untuk produksi jenis minuman tersebut diperkirakan Rp 800 per kemasan dan permintaannya diperkirakan mencapai 25.000 kemasan per hari. Di video sebelumnya kita sudah selesaikan membuat himpunan dan input fuzzy. Kemudian kita juga sudah membuat himpunan fuzzy dari variabel biaya produksi. Kemudian kita sudah menentukan titik X-nya dan mencari derajat keanggotaan dari titik ini dengan memanfaatkan membership function-nya, sigmoid pertumbuhan dan sigmoid penurunan atau penyusutan. Untuk menyelesaikan mencari nilai derajat keanggotaan, ini bisa dilihat lagi videonya di definisi atau pemahaman logika fuzzy. Kemudian ini penjelasan untuk mencari nilai derajat keanggotaannya menggunakan membership function sigmoid pada himpunan-himpunan fuzzy rendah, standar, dan tinggi. Kemudian kita juga video sebelumnya kita sudah menyelesaikan atau menjelaskan terkait dengan variabel permintaan. Jadi pada variabel permintaan kita sudah buat himpunan fuzzy-nya, membership function-nya, dan domainnya, nilai domainnya dan semestanya. Kemudian masing-masing karena titik X-nya diketahui 25 kalikan 1000 di sini, yaitu 25.000 sesuai dengan contoh soal, maka kita dapatkan derajat keanggotaannya. Ini cara mendapatkan derajat keanggotaan pada variabel permintaan dengan himpunan fuzzy turun biasa naik pada nilai titik X-nya 25.000. Bagaimana kita mencari nilai derajat keanggotaannya? Silakan dilihat di video sebelumnya, yaitu pemahaman logika fuzzy. Kemudian kita sampai di membuat variabel produksi barang. Di sini kita berikan semesta maksimal 100.000 kalikan 1000 di sini karena sesuai dengan contoh soal yang diberikan di sana, ya, produksi barangnya jika sampai 100.000. Sehingga di situ menggunakan membership function-nya adalah model bahu, yaitu linear naik, linear turun, ataupun segitiga.
dengan rumusannya pada himpunan produksi barang berkurang, pada himpunan produksi barang normal, dan pada himpunan produksi barang bertambah. Ini rumusannya kita bisa pakai. Kemudian kita lanjutkan langkah selanjutnya melakukan aplikasi operator fazi. Berdasarkan aturan pertama, jika biaya produksi rendah maka permintaan naik. Jika produksi rendah dan permintaan naik maka produksi barang bertambah. Maka kita akan mendapatkan dengan operator fazi, kita dapatkan fire strength-nya atau alfa predikatnya, yaitu dengan menggunakan implikasi minimum, yaitu mengambil nilai minimum dari derajat keanggotaan, biaya produksi rendah dan biaya produksi rendah dan permintaan naik. Maka kita dapatkan alfa predikatnya 0. Aturan kedua, jika biaya produksi standar tidak ada operator, maka produksi barang normal, sehingga kita dapatkan alfa predikat kedua adalah 0,32. Sedangkan aturan ketiga, jika biaya produksi tinggi dan permintaan turun, maka produksi barang berkurang. Maka kita dapatkan alfa predikat atau fire strength-nya adalah dengan menggunakan operator N, maka kita menggunakan fungsi implikasinya minimum, maka kita ambil nilai minimum dari dua buah nilai derajat keanggotaannya. Dari derajat keanggotaan biaya produksi tinggi dan derajat keanggotaan permintaannya turun, maka kita ambil nilai 0,25 untuk alfa predikat ketiga. Kemudian kita lanjutkan langkah aplikasi fungsi implikasi atau komposisi. Sebelum kita melakukan agregasi atau dengan metode fungsi komposisi, kita lakukan aplikasi fungsi implikasinya. Di aturan ke-1 tidak ada daerah hasil implikasi. Di aturan kedua, di sini kita lihat pada saat biaya produksi normal nilainya 0,32, nilai Z dapat ditentukan sebagai berikut. Karena di sini kalau kita lihat aturan kedua, pada aturan kedua nilainya adalah 0,32, alfa predikatnya pada aturan pertama 0, jadi tidak ada implikasi. Kita lihat aturan kedua ada implikasi nilai 0,32. Nanti pada aturan ketiga kita dapatkan nilai implikasi 0,25. Jadi fungsi implikasi di sini aturan pertama adalah tidak ada daerah implikasi. Berdasarkan aturan kedua kita dapatkan nilai implikasinya karena derajat keanggotaan kita alfa strength-nya kita dapat 0,32, kita akan mendesain fazi, daerah fazinya kembali. Jadi di sini 0,32 sama dengan Z min 30 per 20. Ini menggunakan membership linear sesuai dengan yang dibuat pada berdasarkan pada mencari alpha strength kedua sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita selesaikan, maka kita dapatkan area Z-nya itu 36,4. Kemudian kita dapatkan jika pada area 70, jadi kalau kita lihat di sini, ini berdasarkan normal ya. Jadi maksimal 70, minimal 30 dengan membership functionnya segitiga. Ya, ini linear naik, ini linear turun, sehingga Anda bisa melihat rumusan pada membership function linear naik ataupun linear turun ataupun pada segitiga. Jadi di situ aturan kedua ada fungsi implikasi di sini. Kita dapatkan jika dia kurang dari 30, nilainya 0, lebih dari 70, nilai 70. Untuk antara 30 sampai 36 di sini dengan nilainya 0,32 kita dapatkan rumusannya ini. Pada saat di sini nilainya antara 36,4 sampai 63,6, ini nilainya 0,32. Jadi di sini pada saat dia, jadi di sini kita memodifikasi daerah fazinya. Jadi pada
range 30 sampai 36 ini menggunakan rumusan Z min 30 per 20. Ini merupakan membership function linear. Kemudian pada range 36 sampai 36,4 sesuai dengan hasil Z yang kita dapatkan, 36,4 sampai dengan 63,6 ini nilainya adalah 0,32. Jadi kita tulis di sini 0,32. Sedangkan untuk range 63,6 sampai 70 ini kita menggunakan rumus ini sesuai dengan membership function segitiga. Baik. Kemudian untuk aturan ketiga, pada saat permintaan barang berkurang, di sini untuk Z-nya nilai kangkotanya 0,25, kita cari nilai Z-nya, maka kita masukkan saja. Maka kita dapatkan Z-nya 40, sehingga kita dapatkan untuk kurang dari 40 dia nilainya 0,25. Antara 40 sampai 50 dia nilainya kita cari dengan rumusan ini, dan lebih dari 50 kita dapatkan nilainya 0. Di sini permintaan biaya berkurang. Jadi kalau kita lihat di sini permintaan barang new PP, jadi biaya produksi ya. Jadi aturan ketiga di sini biaya produksi barang, jadi mu PP, jadi di outputnya. Jadi di fungsi implikasi untuk aturan ketiga, produksi barang berkurang, sehingga kita lihat di produksi barang, kalau kita lihat di sini antara, karena berkurang di sini antara 0 sampai 50. Kalau tadi kan normal di aturan fungsi implikasi di aturan kedua, jadi di sini normal. Kalau yang ketiga adalah produksi barang berkurang. Jadi di variabel produksi barang di himpunan berkurang. Kita lihat sehingga kita dapatkan desain area fuzzy-nya seperti yang kita lihat di sini. Kemudian dari semua itu kita lakukan fungsi komposisi semua output. Jadi untuk melakukan komposisi semua output fuzzy dilakukan dengan menggunakan metode maksimum atau gabungan. Jadi titik potong antara aturan kedua tiga itu terjadi saat PP normal Z atau mu PP berkurang Z itu sekitar 0,25. Kalau kita lihat di sini perpotongannya, Anda lihat 30 sampai 36,4 ini sampai 40. Jadi perpotongannya ada di nilai 0,25. Jadi di sini ada di nilai 0,25, sehingga titik potong antara aturan kedua dan ketiga saat produksi barang normal yaitu mu PP berkurang itu 0,25, sehingga kita dapatkan Z-nya 35, sehingga kita mempunyai area baru pada himpunan fuzzy-nya. Jadi fuzzy solusinya kita dapatkan untuk kurang dari 35 itu 0,25, antara 35 sampai 36,4 itu menggunakan rumus ini 36,4 sampai 63,6 nilai 0,32, dan 3,6 sampai 70 nilainya menggunakan rumus ini. Sesuai dengan kita lanjutkan pada tadi. Jadi kita akan membuat fuzzy solusinya sehingga kita dapatkan desain himpunan fuzzy yang baru seperti ini. Kemudian kita lakukan penegasan defasifikasi, dilakukan dengan menggunakan metode centroid, menentukan nilai Cripps Z, dilakukan dengan bagi daerah menjadi 4 bagian, D1, D2, D3, dan D4 dengan luas masing-masing A1, A2, A3, dan A4. Kemudian momen terhadap nilai keanggotaan masing-masing adalah M1, M2, M3, dan M4, sehingga kita dapatkan gambarannya, penggabungannya seperti ini, D1, D2, D3, D4. Kemudian kita hitung momennya dengan integral M1, M2, M3, M4. Kita lihat ini berdasarkan area fuzzy-nya. Kemudian kita lakukan hitungan luas. Setelah menghitung luas, maka kita akan menghitung titik pusat terhadap C. Kita dapatkan nilai Z. Akhirnya kita dapatkan jumlah minuman yang harus diproduksi tiap harinya itu sebanyak 35.345 kemasan. Baik, demikian untuk penjelasan dari contoh soal yang kita berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.